Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa, Pak. Nah kalau kita bilang presiden pembohong kan menghina, padahal faktanya dia bohong. Pertanyaannya adalah apakah pantas orang ini dihina? Ada yang bilang pantas. Presiden pantas dihina? Pantas dihina kalau memang dia nggak benar. Ini presiden brengsek, presiden nggak tahu diri. Orang memang sesuai dengan fakta kok. Pantas nggak itu? Hah? Presiden lo simbol negara. Presiden ini ngurus republik, bukan hanya ngurus Egy Sujana atau Jokowi jelek. Faktanya jelek apa ganteng dia? Kan jelek. Oke lah, si A, si B, aku nggak mau bilang nama, dia jelek. Pantas nggak? Kau jelek. Itu nggak baik. Tapi tadi kita Etika lah, sopan santun lah. Tidak ada orang yang karena sengaja menghina itu kalau orang itu tidak pantas dihina. Ini bentuk penghinaan terhadap presiden. Menghina itu tidak ada solusi. Menghina. Belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Pak Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak ya. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa. Tiba-tiba ada jalan, pabrik dan sebagainya. Dan kepikulan itu perbuatan tercela. Kalau presiden melakukan perbuatan tercela, mestinya di impeachment. Yang krempeng, yang pelongo-pelongo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat. Yang membangun 1 juta rumah buat rakyat. Yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Kalau menantang kami rakyat, kami kan mewakili rakyat nih, ya, ini kan rakyat. Saya juga rakyat, kok emang siapa saya? Rakyat. Belum tentu juga apa yang disampaikan itu benar adanya. Ketika kemudian orang mencaci maki dia tetap membagikan listrik buat rakyat. Ketika orang mencaci maki dia tetap memberikan sertifikat buat rakyat. Jangan diputar balik kita yang dianggap mengancam-ngancam lagi. Karena banyak rakyat yang pendukungnya beliau nggak terima dengan gugatan ini. Dianggap kita ini ngaku-ngaku mewakili rakyat yang mana katanya. Itu kan nggak masuk akal juga. Nggak bisa kita menggunakan atas nama kebebasan mencaci maki orang, atas nama kebebasan memfitnah orang, atas nama kebebasan menyebarkan kebohongan dan sebagainya, atas nama kebebasan kita menghakimi kepintaran orang, kecerdasan orang dan sebagainya. Rakyat yang pasti ya nggak dukung Jokowi lah. Kalau dilihat dari Pilpres 68 juta yang tidak dukung Jokowi waktu itu. Ditambah lagi dengan kelakuan seperti ini, mungkin yang didukung Jokowi udah pindah lagi nggak mau dukung. Bisa juga terjadi begitu. Itu kok kayak ditanya belain rakyat yang mana? Mungkin mereka coba mencari dalih lain karena ketidakmampuan menjelaskan kesalahan masa lalu itu. Bagaimana caranya mencari cerita-cerita bohong, membangun fitnah-fitnah baru. Mungkin mereka bisa merasa senang dengan cara seperti itu. Tapi menurut saya demokrasi dan bangsa yang baik tidak akan mungkin mampu kita bangun di atas kebohongan demi kebohongan. Jadi saya juga udah ingatkan, umur kita kan nggak mungkin lah sampai 300 tahun deh. Orang ini dihina. Ada yang bilang pantas. Presiden pantas dihina? Pantas dihina kalau memang dia nggak benar. Ini presiden brengsek, presiden nggak tahu diri. Orang memang sesuai dengan fakta kok. Pantas nggak itu? Hah? Presiden lo simbol negara. Presiden ini ngurus republik, bukan hanya ngurus Egy Sujana atau Jokowi jelek. Faktanya jelek apa ganteng dia? Kan jelek. Ombong amat. Oke lah, si A, si B, aku nggak mau bilang nama, dia jelek. Pantas nggak? Kau jelek. Itu nggak baik. Tapi tadi kita Etika lah, sopan santun lah. Tidak ada orang yang karena sengaja menghina itu kalau orang itu tidak pantas dihina. Ini bentuk penghinaan terhadap presiden. Menghina itu tidak ada solusi. Menghina. Apakah presiden boleh dihina? Jawaban saya adalah tidak. Karena dia presiden? Bukan. Karena saya dan presiden sama-sama manusia. Jadi saya setuju bahwa presiden tidak untuk dihina. Saya setuju. Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa, Pak. Nah kalau kita bilang presiden pembohong kan menghina, padahal faktanya dia bohong. Bang Egy tidak bisa membuktikan. Itu fitnah, Bang. Gitu loh. Itu fitnah. Tidak.
nggak masuk akal tiba-tiba menghina itu. Tapi gini, Bang, harus ada kalau sebab. orang memang sudah niat menghina aja. Nggak ada, Jangan nggak ada yang apa. jelek, yang bagus Ya, juga ya, dihina, Bang. kalau itu Gitu. namanya baru fitnah. Apalagi kalau dia Kategorinya memang pakar hina, Bang. Tapi Gitu. tidak ada. Bedakan antara kritik dan mencemooh, beda itu beda. Kritik dengan menghujat juga beda, jangan disama-samain. Kritik sama mencela beda, itu coba dilihat, beda. Jadi kalau dia presiden benar secara objektif, nggak ada yang orang menghina. Apa sih orang tiba-tiba menghina? Yang dikhawatirkan oleh Egy Sujana dari lu menghina ya. Tangkap, itu yang kejadian di Orde Baru. Termasuk Egy juga ditangkap, kan begitu? Itu karena itu dia kesal. Mulutmu harimaumu. Kalau saya lihat sesuai fakta nggak menghina lah. Cuma persoalannya adalah masuk kategori etis tidak etis. Tapi tidak harus dihukum. Kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Bisa dipidanakan. Ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Tapi sampai detik ini tersebut yang tidak saya lakukan. Kalau tidak mau dihina, kan jaga kelakuan yang jangan sampai pantas dihina gitu loh. Nggak ada yang mau dihina, ya. Apalagi presiden. Apa yang dikatakan Hudori betul. Apa itu bukan menghina saja, mengancam simbol negara. Betul apa yang dikatakan Hudori. Bukan lambang negara. Memang bukan lambang, itu betul. Simbol. Tapi simbol pun kita hormati. Ya, jadi kita ini kadang-kadang nggak bisa membedakan mana yang kritik, mana yang mencela, mana yang fitnah, mana yang kritik, mana yang menghujat, mana yang kritik. Jokowi dalam gugatan kita ada 66 janji, 66 yang kita dibohongi, 66. Nah kalau dihukum, jadi bisa sampai kurang lebih 300 tahun. Berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Nah ini. Ya, jadi untuk itu saya sebelum terjadi saya ikut turut bela sungkawa duluan. Turut duka cita, kasihan ya Jokowi ya. Membangun fitnah-fitnah baru, mungkin mereka bisa merasa senang dan cara seperti itu. Tapi menurut saya, demokrasi dan bangsa yang baik tidak akan mungkin mampu kita bangun di atas kebohongan demi kebohongan. Ujar Adiana Pitupulu. Yang dilakukan oleh Jokowi itu prestasinya jelas dan dia tidak punya lawan sampai hari ini untuk menandingi prestasi-prestasi dia. Nah, Jokowi tidak akan mendatangkan sekian banyak orang, tidak akan mendatangkan berjuta-juta orang, tapi menurut saya Jokowi lah yang akan mendatangi berjuta-juta orang. Dia akan mendatangi berjuta-juta rumah. Dia akan menyentuh berjuta-juta orang dan itu pula yang sejak lama dilakukan dan belusukan. Menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Pak Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak ya. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa. Tiba-tiba ada jalan, pabrik dan sebagainya. Dan kepikulan itu perbuatan tercela. Kalau presiden melakukan perbuatan tercela, mestinya di impeachment. Yang krempeng, yang pelongo-pelongo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat, yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Kalau menantang kami rakyat, kami kan mewakili rakyat nih, ya. Ini kan rakyat, saya juga rakyat kok. Emang siapa saya? Rakyat. Belum tentu juga apa yang disampaikan itu benar adanya. Ketika kemudian orang mencaci maki dia tetap membagikan listrik buat rakyat.